satu Tuhan saja, Bang Cepi. Bapak itu banyak-banyak mendengarkan, sedikit berbicara. Pak, saya juga ini cerewet, tapi kalau Bang Cepe udah ngomong, diam aku, diam. Bang Cepe kalau ngomong jangan dipotong. Kok kalian Soalnya- bela Cepi semua? Soalnya itu otaknya Cepe itu aneh, beda, lain daripada yang lain. Dia mendingan langsung ditalik. Aku tanggapin ya, biar bermasuk ya. Nah, iya, perkataan Elis tidaklah salah. Kenapa? Karena kalau kita mendengarkan perkataan orang, kita harus tahu dulu duduk masalahnya apa. Termasuk satu, kepada siapa dia berbicara, tujuannya apa, kenapa dia berbicara demikian, kita harus tahu dulu ceritanya. Sama seperti Alkitab kita. Kalau kita tidak bisa membaca situasinya, keadaannya apa, seperti apa, nanti perkataan Tuhan Yesus bisa bahaya loh. Contoh begini, Tuhan Yesus pernah ngomong, dalam kitab Matius dikatakan, jikalau dia ingin kawin lagi, kalau dia boleh menikah lagi, kecuali karena zina, nah, ya, nggak boleh kawin lagi, kecuali karena zina. Perkataan Tuhan Yesus dalam kitab Matius 2 kali itu diambil, Matius 5 sama Matius 19. Di situ kalau kita lihat, Tuhan Yesus kenapa ngomong demikian? Nah, kenapa Tuhan Yesus ngomong demikian? Karena dia mengutip perkataan Nabi Musa. Musa mengeluarkan surat cerai. Tetapi sebelum Tuhan Yesus ngomong demikian, Tuhan Yesus sudah ngomong, pada mulanya tidaklah demikian, karena kedegilan hatimu lah, maka Musa mengeluarkan surat cerai. Nah, mari kita kembali ke Edis. Kenapa Edis mengatakan 3 kurios, 3 Tuhan? Yang pertama, itu dasar Tritunggal. Bukankah kita meyakini 3 itu bukan sesuatu yang kita imani, 3 itu, tetapi 3 dalam perbedaan. Anak bukanlah Bapa, Anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa. Kita akan percaya Tritunggal itu adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan, tapi kita bisa bedakan. Oh, ini Roh Kudus, oh ini Anak, oh ini Bapa. Kalau kita orang Tritunggal, jangan sakit hati dikatakan demikian, karena itu dasar. Bukankah Roh Kudus Allah? Allah. Bukankah Yesus Allah? Allah. Bukankah Bapa Allah? Allah. Pertanyaannya, apakah itu 3 Allah? Apakah itu 3 Allah? Tidak, itu tidak 3 Allah. Tetapi kalau kita membedakan 3 Allah, oh ini Allah Anak, oh ini Allah Yesus, ini Allah Bapa, Roh Kudus, begitu. Itu bukan 3 Allah, tetapi kita bisa bedakan, ini Allah Anak, ini Allah Bapa, ini Roh Kudus. Jadi kita paham dulu. Jadi kalau kita orang Tritunggal, tetapi anti penjabaran demikian, nggak usah Tritunggal. Oneness sana. Dapat tidak yang saya jabarkan ini? Enggak. Oh, hanya kamu yang nggak dapat. Dapat. Ini jelas. Tetap ada Singkat, 1 padat. kurios, bukan 3 kurios. Kamu tahu nggak yang dia bicarakan tentang apa? Kurios itu apa kurios? Penguasa. Penguasa. Bagi kita hanya ada 1 penguasa saja, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Oke. Edis berbicara kepada siapa? Adrun. Kita tahu konteksnya. Tuhan Yesus ngomong ke siapa? Tidak boleh kawin kecuali karena zina. Boleh bercerai. Boleh bercerai Kawin. boleh bercerai kecuali karena zina. Iya. Nah, Kepada siapa Tuhan Yesus bicara demikian? kepada orang Israel. Farisi. Sama saja, Farisi itu Israel juga. Alamak. Orang yang menghakimi.
Oke, apakah benar perkataan Tuhan Yesus itu? Boleh orang Kristen bercerai kesukaran zina? Tidak, karena sejak semula tidak demikian. Justru itu, Edis berbicara mengenai ketuhanan dalam pemahaman Islam. Karena mereka selalu menolak, oh Rob kami itu adalah Allah, padahal Muhammad juga Rob. Kita tahu dulu kepada siapa dia berbicara, apa melatar belakangi, kenapa dia mengatakan demikian. Kepada Tuhan Yesus kita bisa mengatakan demikian. Makanya jangan sepotong-sepotong mendengarkan cerita. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Coba, Rob. Bisakah dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi Rob? Tidak. Ah? Wah. Masa kepada Bapak gak bisa dikatakan ya Rob? Gimana sih kamu? Bapak itu kan sesembahan, bukan. Ini Rob. sudah. Jadi kalau gimana saya katakan ya? Rob itu bisa kita katakan kepada sesuatu yang ilahi, bisa kita katakan kepada manusia. Bisa, ya Rob. Bisa. Ya, tapi kan bukan berarti manusia itu jadi pencipta, seperti Bang CP barusan bilang. Justru itu, karena kita bahasa Indonesia membeda-bedakan, kalau kita ke bahasa Arab tidak membeda-bedakan. Roh Kudus Rob. Yesus Rob. Bapak itu Rob. Kita itu terpapar pembatasan kata-kata. Tuhan itu berbicara kepada manusia melalui perkataannya, tetapi apa yang bisa ditangkap oleh bahasa manusia? Sebenarnya Bapa itu roh, firman roh, Roh Kudus roh. Roh semua itu. Karena masuk dimensi kita, maka kita bisa membedakan. Oh ini anak bukanlah Bapa. Oh ini Roh Kudus bukanlah Tuhan Yesus, Roh Kudus bukanlah Bapa. Karena masuk dimensi kita, yang bisa kita membedakannya. Tetapi hakikatnya adalah mereka satu Allah. Kalau kita masuk berbahasa luar, Rob, Bapa itu Rob, anak adalah Rob, Roh Kudus adalah Rob. Bukankah Bapa penguasa alam semesta ini ya? Diberikan kepada anaknya Yesus Kristus. Segala kuasa diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di sorga. Yesus berkuasa. Roh Kudus juga berkuasa. Itu bukan berarti kita berbicara apakah itu tiga penguasa. Kalau esensinya ada Allah, itu bukan berarti tiga penguasa, tetapi satu hakikatnya adalah Allah. Tetapi karena bisa kita bedakan, maka terciptalah kata Tritunggal. Karena itu terpapar dimensi kita. Berapa kali saya katakan, Tritunggal nggak bisa kita disederhanakan dengan bahasa manusia. Itu misterius. Cuman pemahaman Edis itu, saya paham, saya nangkep. Tiga penguasa itu dalam pembedaan. Bukan berarti kita bisa pisahkan. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpisahkan tidak? Tidak. Bisa kita bedakan? Bisa. Dalam hal pembedaan, maka ada kata tri. Diri saya ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Bisa dipisahkan? Tidak. Bisa kita bedakan? Bisa. Dalam pembedaan inilah dikatakan saya ada tiga dalam tubuh saya. Gitu loh Bapak. Ya, jadi menurut saya sejauh ini tidak ada masalah mengenai perkataan Edis. Bagus. Bahkan perkataan dia menumbuhkan rohani saya. Saya tonton itu. Seandainya pun kamu hitung ada tiga, kata Edis. Sekalipun kamu hitung, bukankah anak itu bersumber dari Bapa? Bukankah Roh Kudus itu bersumber dari Bapa? Bapa adalah sang sumber. Sumber segala sesuatu. Maka diberikan anaknya, penguasa kita, Robnya kita.
agar kita bisa diterima di pangkuannya. Gak bisa kita menghadap langsung kepada Bapa, harus melalui anaknya. Sebab itu aturannya dia. Mana ada manusia mencari pahala bisa ke surga? Tidak ada itu. Hanya melalui anaknya. Ketika kita menerima anaknya, hiduplah di dalam perintahnya, hiduplah di dalam pernyataannya, hiduplah di dalam kasihnya, supaya kita hidup. Maka Yesus berkata berkali-kali, Bapa memuliakan aku memuliakan Bapa. Sama seperti Bapa mengangkat anaknya, anak juga mengagungkan Bapanya. Demikian juga mereka, atau murid-murid manusia, bersatu dengan aku bersatu dengan mereka, sehingga semua satu dalam kesatuan. Susah sekali menangkap ini. Bukankah penguasaan itu sudah diberikan kepada Yesus Kristus? Dia berkuasa di bumi dan di surga. Ketika diberikan penguasaan itu, apakah Bapak tidak berkuasa? Halo? Berkuasa lah, tetap berkuasa. Makanya ketika Tuhan berdoa, kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Gimana kita ini Kristen? Masa Bapak menjadi gak berkuasa? Halo? Paham ya teman-teman ya? Komal ini aja Glentar, Bang CP bisa dikatakan Tuhan dia di sini. Ya, saya adalah penguasa di sini. Nah, Bang Cepe, jadi tidak salah kan kalau orang bilang kita tiga Tuhan, nggak salah kan, kita nggak boleh marah kan? Gini, Iya kan? dalam sebentar, dalam konteks apa dulu? Itu Jangan kucuk, bukan jangan Tuhan yang sebentar. kekal. Sebentar dulu. Nggak boleh kita katakan kunyuk-kunyuk, sekonyong-konyong, buka live. Kami Kristen, tiga Tuhan. Janganlah berkata demikian. Karena nanti membawa si iblis kepada perkataan-perkataan yang liar. Gunakan kata-kata yang baik. Makanya kita harus ada asbabun nuzulnya. Kenapa? Apa sebab-sebabnya? Kenapa saya mengatakan bisa menceraikan, nggak boleh menceraikan karena zina? Kenapa dikatakan demikian? Kita tahu dulu konteksnya. Kita kan orang cerdas. Oh, begini ceritanya tuh, runutnya tuh. Jangan kita buka live. Shalom Bapak Ibu, iya kita tiga Tuhan. Gak boleh. Nanti orang kesandung. Kalau pemahaman seperti aku, dapat. Orang lain kan gak dapat pemahamannya. Maka kesandung imannya. Paham ya? Paham. Ya. Jadi gak usah kita langsung buka live. Shalom, ya kami Kristen, tiga Tuhan. Oh, banyak yang kesandung. Kayak si Glenter, kesandung dia. Glitter. Bang, tapi kita nggak boleh marah kan kalau orang bilang begitu. Yang jelas kita taunya satu. Cuman kalau orang sering bilang kan, tiga Tuhannya. Esa. Iya, artinya kita nggak boleh marah kan? Kalau kita tahu runut ceritanya, itu loh. Ya, kalau tahu runut ceritanya, oh demikian. Dia Edis lagi menjelaskan kepada kader, beginilah iman kami dalam perspektif dalam tiga itu adalah perbedaan, bukan esensi kealahan. Kan bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan. Nih sekarang begini, jangan munafik sama saya, Glender. Saya tanya kamu, boleh saya tanya? Boleh. Kita belajar ya. Apakah Bapa itu Allah? Allah. Apakah dia Tuhan? Jangan ragu-ragu menjawab. Kan? Diam kan? Tuhan. Iya nak, iya. Tuhan, benar Tuhan? Iya. Oke. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. So pasti dong. Apakah Roh Kudus Tuhan? Rohnya Allah. Bukan Tuhan.
Waduh. Ayo. Jangan ragu, jangan ragu. Ayo. Kan? Bingung kan? Bingung. Akhirnya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus urapanmu yang ajaib. memulihkan umatnya. Roh Kudus. Berarti nggak punya kuasa dia memulihkan umatnya. Gimana? Renter, are you there? Ah, Ayolah, kita enak dialognya. Nah, Nggak disinilah Bang, disinilah kesalahan kita kebanyakan ya. Kita sendiri nggak ngerti loh. Makanya pada saat orang sudah ini kita ya, kita jadi kepanasan, kita marah, kita apa. Padahal kita sendiri nggak ngerti. Memang Tuhan itu nggak kita mengerti. Tuhan itu memang nggak kita mengerti. Nggak bisa kita pahami dengan logika kita. Betul. Nggak bisa kita pahami, dia misterius. Boro-boro kita, Nabi aja nggak bisa paham siapa itu sesembahan kita. Angin katanya. Udara katanya. Kan roh itu kan angin. Mana bisa kita jelaskan sesuatu, tak terjelaskan itu. Tetapi kita bisa rasakan kehadirannya. Tapi dia nyatakan siapa dia melalui perkataannya yang dia utus. Nabi ini, Nabi dia berkata langsung, firmanku katakan kepada bangsaku Israel. Dia nyata. Bahkan perjanjian baru sudah dikatakan dalam Yeremia, aku akan mengadakan perjanjian baru. Semua itu merujuk kepada Kristus sebenarnya. Orang Israel sebelum Yesus nuzul menjadi manusia harus beriman kepada anaknya yang akan dia nyatakan. Harus mengimani nubuatan itu. Kita sudah melihat anaknya, kita harus beriman kepada yang digenapinya, yaitu Yesus. Siapa penggenapnya? Yesus. Paham ya? Gitu loh. Supaya kita paham, maka sesembahan kita yang misterius itu menyatakan siapa dia lewat anaknya. Itu kenapa saya Kristen. Luar biasa Tuhan saya. Dia hidup dalam hatiku. Dia ada, dia bukan dongeng. Dia ada di hatimu. Dia hidup. Kalau Yesus tidak ada, kalau Yesus tidak dinyatakan, seandainya aku hidup di zaman Yeremia, aku mungkin berulang kali menyembah berhala. Sebab itu yang ada di logikaku. Ini bentuknya ada, ini shape-nya ada, aku sembah patung. Berhala. Berapa kali bangsa Israel menyembah berhala? Karena itu masuk logika mereka. Sekarang, nggak ada alasannya menyembah berhala. Sudah ada anaknya. Paham? Menguatkan iman kita. Maka kalau kita bahas, marilah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Ketika Bapa berfirman, berlaku nggak bagi dia zona waktu? Terikat nggak dia zona waktu? Nggak terikat. Ketika dia berkata, kenapa? Tapi gini Bang CP, sedikit aku bertanya, kan tidak ada di Alkitab dituliskan Roh Kudus itu diberi gelar kurios. Oke, Roh Kudus tidak ada digelari kurios. Siapakah kebenaran, Pak?
Siapakah kebenaran? Yang ilahi benar? Yang ilahi. Apakah Yesus Bapak itu apakah Bapak kebenaran? tidak, Berarti Bapak nggak ilahi dong. tidak. Gimana sih? Saya nih cuman Kalau satu-satunya ya Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran katanya. Siapa tokoh agama berarti mana yang pernah mau menyebutkan enggak, diri di sebentar, jalan sebentar, dan sebentar. kebenaran? Enggak. Bapak ini ingin menjelaskan kepada saya. Kita berdialog, Pak. Gak usah marah-marah. Yang saya maksud begini, Pak. Kalau Yesus mengatakan kebenaran, berarti Bapak nggak sumber kebenaran dong. Bukankah dia sang sumber? Ya, saya tidak sumber kebenaran. Apa? Sumber kebenaran aku. Apa? Kamu sumber kebenaran? Aku bukan sumber kebenaran. Bapak, pencipta langit dan bumi, Ada Bapak. Bapak ya. Apakah Bapak kebenaran? Nggak pernah saya baca itu ayatnya di Alkitab. Alamak. Kalau Yesus adalah kebenaran, dia bersumber dari kebenaran atau bagaimana? Bukankah aku keluar dari Bapa? Kita katakan Yesus adalah kebenaran, berarti Bapaknya adalah kebenaran juga. Tidak ada mungkin kegelapan bersatu dengan terang. Kalau anaknya terang, berarti Bapa juga terang. Ya, Gimana kita memahami? Begagal betul. Wah, parah kita Kristen begini. itu saya datang mau belajar sama Bang CP. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, berarti kalau Yesus adalah kebenaran, Bapa pun kebenaran, Roh Kudus pun kebenaran. Gitu loh. Jadi, apakah kita mana ayatnya, mana ayatnya, mana ayatnya? Kita mengimani dalam Yesus. Yesus adalah citra Bapa yang tidak terlihat. Dia bukanlah Bapa itu. Artinya, apa yang ada dalam diri anak, ada apa punya. Jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Yesus adalah jalan, bukankah tujuan kita adalah kepada Bapa? Iya. Kalau Yesus adalah kebenaran, bukankah kita dibenarkan di dalam Bapa? Kan begitu. Iya. Kalau Yesus adalah hidup, bukankah kita harus hidup bersama dengan Bapa? Berarti dia sang sumber itu. Mari kita ke Roh Kudus. Mari kita ke Roh Kudus. Roh Kudus dalam Alkitab kita, dalam dimensi manusia, dimensi kita, Yesus berkata, aku akan mengutus Roh Kudus. Ketika Yesus berkata demikian, masuk telinga kita, masuk ke otak kita, terpapar dimensi manusia. Maka Alkitab mencatat sebagai pribadi yang ketiga. Karena masuk dimensi kita. Kalau kita masuk dimensinya Allah, itu cuma roh doang. Tak terjelaskan pula bagaimana mereka. Perhatiin setiap kalimat para nabi. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sesembahan kita itu, sesembahan yang satu yang jamak. Esa yang jamak, kesatuan yang jamak. Marilah kita. Selalu Alkitab mengatakan kita. Karena tidak terhitung berapa kita ini. Kenapa dikatakan roh? Kenapa dikatakan angin? Kenapa dikatakan seperti udara? Allah itu roh. Kenapa? Karena udara nggak bisa kita hitung. Udara nggak bisa kita lihat. Jadi para nabi menjelaskan sesembahan kita itu seperti angin. Tak terjelaskan. Nggak bisa dilihat, nggak bisa dihitung. Nggak